Halo, sobat sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Sugito, di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya setelah teman-teman menonton video ini dapat tersugesti dan termotivasi untuk bisa cepat sembuh, khususnya bagi teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Saya bisa sembuh, teman-teman pasti juga bisa sembuh. Amin. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik pola pikir penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Teman-teman semua, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini ya, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan. Jadi topik kali ini adalah pola pikir penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Teman-teman semua perlu diketahui bahwa orang yang menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu adalah sakit dua hal ya. Jadi yang pertama secara fisik juga terkena dampak sakit ya. Nah, kemudian secara psikis atau secara mental juga sakit juga. Nah, oleh karena itu harus kita benahi. Nah, khusus pada kali ini kita fokuskan kepada masalah pola pikir. Artinya kepada mental ya, kepada mental, kepada psikis bagi para penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, teman-teman semua, jadi di dalam kita menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami ketika waktu saya masih menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Ini memang sangat sulit untuk apa ya? Ya untuk menyembuhkan diri ketika kita belum menemukan metode dari diri kita sendiri. Karena bagaimanapun juga yang akan bisa memperjuangkan kesehatan ya, kesehatan tentang mental kita ya, tentang pemikiran kita atau tentang manajemen emosi kita, itu pada akhirnya juga diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu kita perlu ya sharing, kita perlu mengikuti motivator-motivator yang senior. Nah, itu betul-betul sangat membantu. Nah, oleh karena itu saya ingin memberikan pencerahan ini berdasarkan pengalaman saya yang sudah saya praktekkan dan ternyata itu akhirnya saya bisa sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu. Baiklah teman-teman, jadi di dalam kita mengelola pola pikir kita ya atau psikis kita yang pada waktu kita terkena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, yang pertama ya,
Yang pertama itu secara mental ya, secara pikiran kita, itu kita jangan fokus memikirkan tentang penyakit, yaitu tentang asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis. Kalau itu memang sudah ditemukan. Tapi kadang untuk pertama itu masih bingung bagi penderitanya. Seperti saya dulu juga bingung. Bingungnya apa? Saya ini sakit apa gitu. Karena sudah berkali-kali ke dokter, sudah makan obat, juga akhirnya nggak sembuh-sembuh gitu. Nah ini untuk menemukan yakin kita fokus penyakitnya ini, itu saja prosesnya panjang itu. Nah setelah menemukan, nah untuk keluar dari itu juga suatu permasalahan yang sulit lagi. Nah oleh karena itu eh, ini pengalaman saya, jadi yang pertama secara mental, secara pikiran kita itu kita jangan fokus memikirkan penyakit yang kita derita, yaitu tentang asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis. Sebaliknya kita justru punya semacam semboyan ya. Ya semboyan ini berdasarkan apa informasi, berdasarkan materi-materi yang sudah kita pelajari ya. Contohnya bahwa asam lambung itu tidak berbahaya. Asam lambung semua orang punya. Asam lambung toh akhirnya cuma numpang lewat gitu. Nah, ini untuk memberikan sugesti kepada kita secara mental supaya kita juga tidak takut gitu loh. Tapi kalau kita sudah menganggapnya bahaya, akhirnya pikiran menjadi terilusi oleh hal-hal yang negatif. Nah ini akhirnya juga kita akan semakin lemah gitu. Nah maka dari itu kita tidak usah terlalu fokus terhadap ini apa asam lambung yang kita derita gitu. Karena memang sumbernya juga dari pikiran gitu. Kalau pikiran kita fokus kepada itu, nah sementara karena kita sudah terkena psikosomatis, maka tubuh akan merespon atau merealisasikan apa yang kita pikirkan. Nah, oleh karena itu kita tidak fokus terhadap penderitaan kita, yaitu asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis, justru kita alihkan kepada kita memikirkan orang lain lah, seperti itu saja. Jadi intinya secara psikis, secara mental, secara pikiran, penyakit ini sebenarnya lebih bagus dicuekin gitu loh, dicuekin. Kalau dicuekin lama-lama akan pergi gitu. Tapi kalau kita perhatikan terus, kita bahas terus tentang masalah ini asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis itu makin menjadi itu yang saya rasakan seperti itu. Makanya sampai dengan saya itu ada sensasi juga tidak, seolah-olah tidak saya rasakan lah, karena saya sudah punya prinsip bahwa toh ini nanti akan lewat juga. Ada rasa-rasa sensasi, ya ini memang reaksi asam lambung seperti ini gitu aja. Tapi nanti toh akan lewat juga, akan sembuh juga. Itu secara mental seperti itu dulu. Jadi nanti akhirnya asam lambung itu akan bosan sendiri dan akhirnya kita menjadi normal gitu. Jadi intinya jangan fokus teman-teman ya, jangan fokus terhadap penderitaan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis. Cuekin aja gitu. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, pikiran kita ya, pola pikir kita itu usahakan selalu berpikir positif. Berpikir positif, berpikir yang logis ya, berpikir yang wajar-wajar saja, yang nalar lah gitu. Kadang karena kita sensasinya banyak sekali, sensasinya cukup dahsyat, sehingga pikiran kita itu menjadi kemana-mana, kemana-mana apa ya, menganalisa hal-hal yang sebenarnya bukan porsi kita untuk memikirkan.
Contohnya ketika kita mungkin nyeri di dada sini ya, biasanya di sebelah kiri, juga kadang di sebelah kanan. Nah, ini pikiran kita sudah kemana-mana. Yaitu kalau saya dulu, ini jangan-jangan paru-paru saya ini kena gitu. Nah, akhirnya sampai dengan cek dokter saya. Setelah dicek ternyata tidak apa-apa, paru-parunya bagus, katanya kering gitu, tulang-tulang ini juga utuh, nggak ada yang retak dan sebagainya gitu. Walaupun sensasinya ya itu sakit sekali gitu. Nah, itu jangan mengarahnya ke negatif. Jadi misalkan kok masih ada rasa ya, ya entah rasa di mana lah. Nah itu kita anggap saja wajar. Ya ini reaksi sensasi daripada asam lambung ke anxiety psikosomatis memang seperti ini. Tapi toh nanti lewat juga gitu aja ya. Dan itu kalau kita sudah berpikirnya seperti itu nanti akhirnya kan segera lewat betul. Tidak tidak apa ya membekas kemudian semakin sakit itu enggak. Ya ini karena kita sudah terkena psikosomatis, sedangkan psikosomatis itu apa yang dipikirkan itu akan direspon oleh tubuh kita. Nah, kalau kita mengande-ande yang negatif, contohnya misalkan ketika dadanya sakit, ini jangan-jangan jantung saya kena. Nah, itu justru nanti akan sakit beneran itu. Jadi pikiran, perasaan ini menyatu ke arah yang positif, ke yang baik-baik gitu. Jangan membayangkan yang bahaya-bahaya seperti itu ya. Jadi menjadi berpikir positif gitu. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, kita berusaha mengurangi rasa kecemasan, rasa ketakutan, rasa kekhawatiran, rasa was-was itu kita nalarkan sehingga kita tidak menjadi ketakutan tentang hal itu. Contohnya begini teman-teman ya, misalkan kita bepergian, nah kemudian kita naik kendaraan ya, nah kemudian nabrak kucing, nah setelah itu kita di pikiran kita ini tidak bisa terlupakan karena mitosnya orang yang menabrak kucing itu akan celaka gitu. Nah akhirnya kita menjadi was-was terus, menjadi tidak tenang terus. Nah, padahal ketika kita selalu was-was, ini mendukung asam lambung untuk produk. Nah, makanya ini menjadi semakin sakit. Nah, oleh karena itu, ya kita rasionalkan saja. Misalkan kita menabrak kucing, katanya ada mitos kalau orang yang menabrak kucing itu akan celaka. Ya pikiran kita ya itu kan hanya mitos gitu loh, hanya mitos itu boleh dipercaya boleh tidak karena sifatnya itu folklore. Jadi cerita dari mulut ke mulut yang karena ceritanya terlalu sering kita dengar akhirnya menjadi dipercayai seperti itu. Tapi yang penting misalkan kita mensikapi ya setelah itu menabrak kucing, ya memang celaka waktu itu. Nah celakanya apa? Ya terjadi musibah, mungkin kucingnya mati atau mungkin kendaraan saya ada sedikit kerusakan dan sebagainya. Hanya sampai di situ saja udah selesai itu loh. Apalagi kalau kucing itu sudah kita mungkin dikubur atau di kemana kan ya sudah selesai. Nah, jadi kita jangan terus-terusan dibayang-bayangi rasa takut. Nah itu contohnya seperti itu. Jadi kita hilangkan, kita kurangi rasa-rasa ketakutan yang berlebih atau rasa cemas yang berlebih gitu. Dulu ya waktu saya sedang ini drop-dropnya ini asam lambung ke anxiety psikosomatisnya. Ketika saya sedang bepergian, nah waktu itu begini ceritanya, saya sedang bepergian, saya naik mobil ya, saya naik mobil, nah kemudian
tiba-tiba itu ada barisan moge, itu motor gede ya, itu Harley lah, itu kan suaranya keras sekali, duk 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 duk, terus-terusan. Nah itu jantung saya berdebar nggak berhenti-berhenti sampai barisan Harley-nya itu sudah lewat semua, tapi saya waduh ini bergetar-getar terus nggak berhenti. Nah itu karena termasuk ini apa anxiety ya, jadi kecemasan kita gitu. Jadi jangankan melihat hal-hal yang tragis ya, kita mendengar suara orang saja yang bersuara keras lah, bukan orang sedang bertengkar tapi omongannya sangat keras, ini sini udah berdebar-debar itu. Jadi seperti itu. Termasuk perasaannya itu menjadi cengeng juga pada saat kita memang anxiety-nya sedang naik, anxiety psikosomatis. Nah, maka dari itu kita berusaha kita kendalikan saja. Jadi kita caranya ya kita masuk akalkan saja itu. Kita berpikirnya wajar, jangan berlebihan sehingga nanti justru akan sembuh gitu loh. Tapi kalau kita ikuti perasaan kita seperti itu terus-menerus, nah itu semakin menjadi gitu. Jadi kita kedepankan pikiran yang nalar di depan, jangan menggunakan perasaan gitu. Perasaan nomor 2 seperti itu teman-teman. Itu yang ketiga ya. Nah kemudian yang uh, keempat ya, keempat ini supaya pikiran kita tenang, supaya pikiran kita tidak fokus kepada salah satu hal yaitu tentang penderitaan kita yang sedang kita alami ya. Kita lakukan saja kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Kegiatan yang menyenangkan itu kegiatan yang berdasarkan hobi kita lah. Misalkan yang hobinya olahraga ya olahraga, yang suka jalan-jalan mungkin jalan-jalan aja, yang suka mancing aja, yang suka main musik aja, bernyanyi boleh ya. Nah pokoknya kita lakukan yang senang gitu, yang senang untuk kita senang, maksudnya untuk mengalihkan supaya pikiran itu tidak fokus kepada penyakit yang sedang diderita. Jadi penyakit ini secara mental, secara perasaan ya, secara pikiran itu akan lebih baik jika dicuekin gitu aja teman-teman ya. Cuekin nanti lama-lama penyakitnya mungkin bosan itu akhirnya akan pergi sendiri dan akhirnya kita akan sembuh seperti itu teman-teman. Itu yang saya praktekkan dan saya rasakan itu seperti itu. Jadi jangan terlalu fokus terhadap apa yang sedang kita derita. Kemudian pikiran kita berusaha positif. Kita kurangi hal-hal yang bersifat ketakutan, kecemasan, kekhawatiran ya. Kemudian kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Oke teman-teman, jadi intinya seperti itu ya. Pola pikir bagi penderita asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Oke, kiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.